Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Para hadirin yang dimuliakan Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada diri sendiri, khususnya berbuat baik kepada rakyat yang kita hormati. Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa bulan sebelum pandemi, ada bapak-bapak curhat kepada saya saat kunjungan ke Kabupaten Jepara. Katanya, sudah dari kecil beliau terbiasa buang air besar di sungai. Karena sudah puluhan tahun ketika berkeluarga beliau diminta istri agar BAB-nya di WC. Bisa numpang di rumah adik atau tetangga. Karena memang sampai saat itu beliau belum punya WC sendiri. Tapi permintaan istri itu ditolak dengan alasan sensasinya beda kalau BAB di WC itu. Dan malah gak bisa keluar katanya. Beda cerita saat saya ke Kendal. Seorang nenek selama puluhan tahun terpaksa numpang BAB di rumah anak atau tetangganya. Bahkan di Kabupaten Demak, dulu sangat terkenal dengan idiom jalur mekong, mepe bokong, atau menjemur bokong. Ya, karena ketika orang melintas jalur Pantura wilayah Demak, dengan mudah kita menyaksikan orang BAB di sungai. Dan sungai itu persis di samping jalur Pantura. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada dua persoalan terkait BAB di Jawa Tengah, yakni persoalan sensasi dan ekonomi. Pada saat pertama kali pendataan sanitasi dilakukan, kira-kira pada tahun 2015, jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak di Jawa Tengah ya paling cuma sekitar 67,2%. Artinya apa? Jambanisasi di Jawa Tengah menyisakan PR yang besar banget. Dari data tersebut maka langsung kita lakukan akselerasi dengan sangat cepat. Salah satunya dengan bantuan jambanisasi. Pokoknya yang tidak punya jamban kita bikinkan. Mau alasan sensasi atau ekonomi tidak peduli. Pokoknya setiap rumah harus punya jamban. Dan selain bantuan khusus jambanisasi, proses sanitasi juga kita include-kan pada setiap bantuan renovasi rumah tidak layak huni. Alhamdulillah, pada akhir tahun 2021 kemarin setelah kami lakukan pendataan jumlah rumah tangga yang punya akses sanitasi lumayan. Sebanyak 94,47% dan akses sanitasi yang layak sudah mencapai 83,28%. Program percepatan akses sanitasi itu terus saja kami lakukan. Kita targetkan tahun depan insya Allah bisa 100% rumah tangga yang ada di Jawa Tengah punya akses sanitasi yang layak. Dengan capaian sebanyak itu memang tidak semua di-cover oleh APBD. Karena sejak awal program akselerasi sanitasi ini kita luncurkan, kita sadarlah APBD saja saya kira tidak cukup. Tapi kerjaan ini mesti dikebut. Maka kita ajak Basnas, lalu perusahaan-perusahaan milik negara maupun swasta termasuk daerah. Teman-teman di kabupaten kota dan juga di pemerintahan desa kita ajak termasuk para filantrop. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya mendorong masyarakat yang ada di Jawa Tengah untuk tidak BAB sembarangan. Bahkan penurunannya sangat luar biasa. Dari 20% di tahun 2010, sekarang hanya menyisakan kurang lebih 5%. Kondisi hampir sama juga kita dapatkan untuk akses air minum yang layak pada rumah tangga yang ada di Jawa Tengah. Pada tahun 2015 jumlahnya hanya 73,63% rumah tangga dengan akses air minum yang layak. Setelah kita lakukan percepatan, alhamdulillah, pendampingan dan pengawasan di kabupaten kita genjot. Saat ini jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak sudah mencapai 94%. 23% diantaranya telah terlayani dengan saluran pipa. Tapi apapun capaiannya, PR kami di Jawa Tengah terkait dengan akses air minum dan sanitasi yang layak masih sangat besar. Makanya ada 31 peraturan baru yang kita lahirkan untuk menuntaskan target sampai dengan 100% yang kita inginkan di seluruh rumah tangga yang ada di Jawa Tengah yang wajib memiliki akses yang layak untuk air minum dan tentu saja sanitasi.
Saya berterima kasih kepada teman-teman, para bupati, wali kota yang kita gandeng, dan hari ini dengan Bappenas dan USAID yang dalam beberapa tahun kita memberikan kerjasama yang sangat luar biasa. Bagaimanapun peningkatan kualitas kehidupan harus diberi pondasi dengan kesehatan. Satu di antaranya adalah akses air minum dan sanitasi yang layak. Ketika terjadi peningkatan kualitas kelayakan air minum dan sanitasi, maka konsekuensi yang pemerintah terima adalah penyediaan sekaligus pemeliharaan infrastrukturnya. Turunan dari itu, maka harus ada peraturan yang mendukung untuk membuat kebijakan. Karena tanpa ketersediaan peraturan dan infrastruktur, apa yang telah kita capai bukannya membawa manfaat, tapi justru menambah mudarat. Dengan dua hal itu akhirnya kita di Jawa Tengah bisa jadi stimulan lahirnya SPALD yang ada di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Banyumas, Purbalingga, ada juga yang di Banjarnegara, Pekalongan, ada di utara, di Kabupaten Batang, lalu di Kendal, dan tentu saja Kota Semarang, dan beberapa tempat lainnya. Tentu juga akan kita teruskan untuk ke kabupaten kota yang lain yang ada di Jawa Tengah yang belum selesai. Selain itu, pembangunan waduk, embung, pipanisasi, lalu ada saluran air yang semakin banyak yang ada di Jawa Tengah yang bisa mendistribusikan air bersih. Insya Allah, dengan cara-cara seperti itu, Jawa Tengah mampu mencapai target 100% untuk kelayakan air minum dan sanitasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.